Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Pada hari ini adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang disebut juga Hari Raya Jumat Agung. Kami segenap Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Maka dari itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183 ayatnya yang pertama. Marilah ibadah Jumat Agung ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadah Jumat Agung kali ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada jemaatnya. Amin. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama dan kedua, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku.
Pada ibadah kali ini kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49 yang pembacaannya akan disampaikan oleh anggota Majelis Jemaat. Disilakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama pula merenungkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu di surga maupun di atas bumi. Tuhan, kami bersyukur karena Kau beri kesempatan untuk mendengar dan mengumuli firman-Mu. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami yang mendengarkan, urapilah dengan kuasa-Mu. Demikianlah permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49 demikian firman-Nya. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan Jumat Agung. Satu pertanyaan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Jumat Agung? Kenapa disebut sebagai Jumat Agung? Apakah harinya yang begitu besar atau ada peristiwa yang besar? Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan harinya yang besar, tapi dinamakan Jumat Agung karena ada peristiwa besar yang menggemparkan dunia. Peristiwa itu adalah peristiwa tentang kematian tokoh agung yang disebut sebagai Yesus Kristus. Kenapa disebut sebagai tokoh agung? Karena kita ketahui bersama bahwa
ketika Jumat Agung seperti dalam bacaan tadi diungkapkan bahwa Yesus Kristus mengalami kematian. Tanda itu diungkapkan dalam ayat yang 2 dikatakan tadi, bahwa ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Tapi pertanyaannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus Kristus yang disebut Tuhan yang dimuliakan oleh para murid-muridnya ternyata mengalami kematian. Bahkan penolakan akan kematian Tuhan Yesus Kristus ini dialami oleh banyak orang sehingga masih menjadi kontroversi. Bagaimanakah iman Kristen menjawab tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus ini? Dalam iman Kristen diungkapkan bahwa ia benar-benar mati. Walaupun ada yang mengungkapkan bahwa Yesus tidak mati, ada tokoh lain yang diangkat. Yang mati itu adalah orang yang tokoh yang mirip dengan Yesus. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Bahkan iman Kristen mengatakan dengan sungguh-sungguh ia mati turun ke dalam kerajaan maut. Lalu bagaimanakah kita memahami itu semua saudaraku yang dikasihi Tuhan? Bahwa ternyata kematian itu adalah sebagai bukti penggenapan dari ungkapan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sehingga Jumat Agung ini merupakan penggenapan nyata bagaimana kasih Tuhan diberikan kepada manusia supaya mendapatkan keselamatan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, keagungannya, sehingga dinamakan Jumat Agung. Jadi keagungannya itu adalah nampak ketika Tuhan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan benar-benar walaupun diungkapkan ia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Sehingga kematian itu sungguh-sungguh berarti bagi keselamatan umat manusia. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak salah kalau saudaraku yang dikasihi Tuhan yang percaya ini merayakan. Walaupun merayakan Jumat Agung ini lain daripada yang lain karena terjadi di tengah keprihatinan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kematian Tuhan Yesus Kristus ini tanda bahwa dunia pun ikut bersedih. Itu nampak tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan ketika diungkapkan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah. Ada kedukaan yang mendalam. Bahkan kedukaan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan tercermin ketika dikatakan suasana alam yang menolak. Suasana alam yang tidak menerima kematian Tuhan Yesus. Kenapa orang benar itu mengalami kematian? Sehingga disaksikan tentang kebenaran bahwa dia tidak bersalah. Dikatakan ia adalah orang benar. Ia benar-benar menjadi korban, tidak hanya korban daripada orang-orang yang membenci dari kalangan agama Yahudi, dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi, dan musuh-musuh yang lainnya. Tapi ketahuilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada motif politik juga. Ada motif di mana para pemerintahan yang pada saat itu berkuasa, ia memfitnah sehingga turunlah hukuman salib. Ketika suara rakyat berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pontius Pilatus tidak bisa berbuat apa. Mungkin akan bertanya, apalah artinya orang satu yang benar daripada orang banyak yang mendukung kedudukan Pontius Pilatus supaya tidak digeser. Tapi justru saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian itu menjadi sejarah agung bagi keselamatan manusia.
Lalu bagaimana saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan di tengah keprihatinan yang menerpa kita semua, menerpa dunia ini? Ya, keprihatinan sudah diawali oleh jemaat mula-mula, oleh murid-murid Tuhan yang begitu empati atas kematiannya. Nampak dalam ayat yang terakhir dikatakan, ia pulang, ia sambil menepuk-menepuk dadanya. Tanda penyesalan, tanda simpati atas keprihatinan tindakan ketidakadilan. Tanda empati bahwa suasana berkabung itu sungguh-sungguh terjadi dan bisa dirasakan oleh umat Tuhan. Sama situasinya saat ini yang kita berkabung, berduka, merasakan pergumulan yang berat karena wabah corona yang masih belum berakhir. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada Jumat Agung ini kita tetap diingatkan, ada kasih Tuhan yang menyelamatkan. Itu merupakan bukti bagaimana Tuhan menyayangi umat. Itu janganlah kecil hati, janganlah pesimis. Kita tetap merayakan Jumat Agung karena sebagai tanda cinta Tuhan yang mengasihi dunia ini. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Misalnya saudaraku, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan disampaikan oleh anggota majelis jemaat. Disilakan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur, memberikan persembahan bagi Tuhan di hari raya Jumat Agung ini yang dipandu oleh majelis jemaat. Disilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Dan sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1 dan 2.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari persembahan yang sudah kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan yang kami ambil sedikit dari berkat Tuhan yang melimpah, yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, supaya persembahan yang sudah kami kumpulkan dapat menjadikan berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Bagi kami yang mengelola dan menggunakan persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berikan roh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, persembahan ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, yang telah mati bagi dunia, dan kuat kuasa Roh Kudus sebagai sumber hikmat. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami dapat melaksanakan merayakan Hari Raya Jumat Agung, di mana sebagai tanda cinta Tuhan yang mengasihi umat Tuhan. Biarlah hari raya ini memberikan semangat kepada kami, menguatkan iman kami, untuk senantiasa bersandar pada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Bapa, bagi seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Ngoro ini, baik mulai anak-anak, pemuda, warga dewasa, warga lansia, kiranya Engkau naungi dengan kuat kuasa dari Tuhan sendiri. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang dalam kekhawatiran Tuhan teguhkan hatinya. Biarlah di hari ini benar-benar merasakan kasih sayang Tuhan. Para pelayan-Mu, penatua, diaken, guru Injil, dan warga jemaat yang mewartakan Injil Tuhan, Tuhan berkati pelayanannya. Demikian juga bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati, di tengah wabah corona ini berikan hikmat para pelayan-Mu yang mengatasi, supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga virus corona ini boleh segera berakhir. Demikian juga ya Tuhan, warga negara biarlah boleh terlayani dengan baik, sehingga negara dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu di akhir baktian ini ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu yang demikian. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, dan kuasa Roh Kudus senantiasa memampukan jemaat Ngoro untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara di saat ini sampai selama-lamanya. Amin.